sekarang berada di samping rel kereta api daerah Tembung ya. Kita mau dicapai ke sini sesuai dengan laporan dari masyarakat. Ada anak bangsa. Ini rumahnya. Itu. Mana layaknya? Ini rumahnya. Waduh, Inilah itu dalamnya. Nah, ini saya Mary Chang sudah berada di lokasi. Aduh, sangat tidak layak loh. Itu. Ini anaknya 2 apa 3? 2, yang satu itu baju biru, muda besar. Aduh, sangat tidak layak mereka tinggal di sini. Mana kan? Itu. Sungguh parah. Parah. Maaf. Kandang ayam lebih bagus dari lokasi ini, Pak. Luar biasa, biadab. Ya, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya hari ini berada di Jalan Pancasila, Gang Teratai, tepatnya di Kecamatan Medan Percut Setuan. Saya tadi mendapat kabar dari Ibu Mary Chang. Beliau ini kita di samping rel ini. Samping rel kereta api. Dan kita menemukan satu keluarga terdiri dari 3 orang anak, 1 orang ayah. Kondisi rumahnya demikian. Ini rumah kondisinya sangat prihatin. Nah, ini kamarnya. Ini kamarnya, ini kartu keluarga. Ini yang si bapak, ini kartu keluarga. Bentar. Ini nama bapak ini Pak Putra, Kabupaten Deli Serdang. Nah, ini kondisi kamarnya dan atap bocor. Pegang Pak, nanti kita ke sana. Jadi ini Pak Kadusnya, Pak apa namanya Pak? Abdurrahman, Pak. Pak Abdurrahman. Kondisi yang demikian prihatin ini untuk langkah awal harus kami bawa ke rumah sakit Haji. Terima kasih. Serius lah kok main. Iya bang, selalu lah bang. Nah, Ini tuh ada kayak gini ya di Medan. Ini di Medan ternyata. Nonton apa tuh? Hah? Nonton apa tuh? Aku dapat video tadi nih. Ah. Ada yang ngirim lah biasa broadcast. Aku tengok ini ternyata linknya untuk tengok ini kayak berita anak-anak apa itu namanya yang kurang gizi ya. Kalau kurang gizi itu beda. Apa itu namanya? Stunting, Yang kayak model-model stunting. Jeffrey. Stunting. Tidak bisa tumbuh kembang. Oh, no. Stunting. kerdil. Stunting. Stunting. Mana videonya? Ceneng tuh. Ada ini. Kok sampai nangis-nangis gini? Parah kali, kurus kali nih. Udah tinggal tulang. Oh, videonya apa nih tuh? Caleg ini. Kenal orangnya? Yang mana? Kenal itu, Bang Rudi Hermanto namanya. Ya. Kau kenal sama dia nggak kenal kau. Bisa aku telepon bang. Telepon lah, Telepon suruh lah. kemari. Kok Biar buktikan jelas itu? atuh ya. Iya. Kok kadang banyak yang ngaku-ngaku. Selalu Ya kan? atuh. Nah, pakai batik pula dia coba. Udah kayak caleg. Ngapain kau pakai batik coba? Supaya dipikir caleg. Supaya dipikir caleg. Namanya musim kampanye itu biar agak rapi sedikit. Ntar aku telepon dulu ya bang. Oh. Tunggu, selalu bang Tajli. Halo, selamat siang Abang Daku. Wih, gayanya memang. Gimana posisi bang? Oh, kalau udah soal gaya, Oh, viral kali apa abang ini lah video abang ini.
sampai pembahasan di warkop. Itu loh bang, video stunting itu, yang anak-anak itu. Udah kemarin lah bang, ngobrol-ngobrol kita. Ini pemilik warung ini mantap ini di sini, banyak orang duduk di sini. Oke bang. Awak tunggu ya bang ya. Oke bang, siap bang. Aman toh? Mau kemari? Marilah. Sebenarnya dari tadi udah mati katanya. Coba dia nggak tahu. Nggak konsen awak gara-gara ini. Aku yang mati atau kayak mana? Aku gerak dulu lah Jeb, ada pula Bang, ini. kemana? Tapi mau datang apa itu? Kawan mogok keretanya. Caleg itu. Minta dorongkan. Ada aja Pak. Aduh, Tuh, udah ini awak kas punya tuh. telepon, belum juga Aduh, awak. inilah cemana ekonomi kerakyatan tuh mau bagus kalau banyak orang Baru satu aja pun. Yo Jeb. Kasbon aja. Kasbon aja, aduh. Tapi awak nanti latuk ya, awak datangkan Kau? caleg, baru dia yang bayar. Oh, ilmu gua selalu gitu. Ya kan? Wih bang, halo Jeb. ya bang. Gimana? Siap dulu bang. Cepat ya. Ini ya. Iya, cepet kali bang. Panjang umur abang. Alah, pas lewat tadi Iya. dari pajak tadi jalan-jalan. Mantap. Gimana cerita ini? Lagi asik main catur nih. Iya bang, ini Iya, tadi tadi. kebetulan Tadi nggak sengaja bang lihat video YouTube yang ada apa tuh tadi stunting yang orangnya mirip. yang Nah, jadi kelihatan ya ini kok ada ya ternyata itu di Medan videonya. Maksudku gini loh. Kita bicara stunting kan dalam pemikiran orang kan pastinya mungkin daerah-daerah yang nggak terjangkau gitu ya. Ternyata di Medan ada ya Pak. Perbatasan Medan bang. Tapi dekat ya, Ya, nggak terlalu jauh. sampingnya Medan lah. Medan, dikit. batasan itu. Setuan. Percu. Setuan. Iya. Kebetulan saya mau ke daerah Bagia City. Bagjam. Iya. Masuk telepon, makanya saya karena dekat saya datang. Saya lihat tuh ada Instagram yang dipost seorang perempuan. Baru kali itu bilang. Jadi waktu itu kami lacak namanya Jalan Pancasila. Saya kirain di Denai. Setelah ke sana ternyata bukan Medan Denai. Saya Jalan Pancasila daerah Percusetuan. Pas saya di situ saya langsung ke situ. Nah, berarti itu kayaknya di pinggir rel itu ya bang ya? Ya, kebetulan saya di daerah Percusetuan juga. Saya langsung ke sana. Masuk ke jalan itu ya kami cari. Terus kebetulan ada tim saya udah di lapangan. Ya, kami disambut, kami datangi ke lokasi. Ya memang sangat miris. Waduh, luar biasa lah. Aku sendiri sih rasanya nggak masuk akal lah kok ada orang seperti itu ya di daerah Kota Medan inilah termasuk ya. Itu profesi orang tuanya apa? Nah, itu yang kurang jelas orang tuanya. Jadi si anak ini dijaga sama pamannya. Saya tanya siapa, terus saya bilang, loh kok tetangga-tetangga nggak ada yang peduli. Keplingnya mana, lurahnya mana. Dari situ nggak jauh ada kantor lurah apa camat ya itu kalau nggak salah. Masa orang bisa buta seperti gitu, maksud saya. Kita yang di zaman seperti ini, kok malah orang luar yang datang ke situ, yang kebetulan ada pesta si kakak tadi, dikasih tahu dia nyuri ini fotonya, di post. Wah, bola saya datangin. Itu anak itu usia berapa tahun itu bang pada saat itu kan? Usianya kalau nggak salah 6 apa 7 tahun. 6 atau 7 tahun. Belum sekolah ya Pak? Sekolah. Nggak bisa sekolah lah, orang kondisinya sangat Enggak sebelumnya dia udah lemah. berapa lama tuh maksudnya udah berapa lama dia? Kondisi dia Kalau seperti itu. melihat kejadian seperti itu sepertinya bukan persoalan sebulan 2 bulan, udah bertahun-tahun itu dibiarin. Oh, memang orang tuanya nggak ada di rumah pada saat itu bang? Orang tuanya nggak ada di rumah, yang ada si paman ini, makanya saya marah betul. Di tempat tidur si anak itu, anak 2 orang tergeletak begitu,
kok banyak sampah-sampah kotoran itu saya lihat Oh di iya, video udah. itu. Udah pasti ya. Pas saya masuk, aduh, sampai teman saya, Pak Rudi ini DPR apa-apa ini kok bisa masuk seperti ini katanya. Ya bagi saya nolong orang itu kan udah kita nggak ada lagi perasaan itu. Tujuan kita cuma satu, melihat keadaan si anak, ini harus ditolong. Nggak ada cerita. Dan tidak bisa ditunda. Saya lihat itu udah nggak bisa ditunda lagi. Nah, kebetulan supir saya juga marah, dia juga kan ada Kepling juga ya. Mau ditonjok itu Keplingnya itu. Nggak peduli gitu. Nggak peduli. Sampai saya bilang, udah bawa ini anak. Pakai mobil mana Pak? Udah mobilku aja. Teman-teman, Pak nanti mobilnya kotor. Kenapa kotor? Kalau mobil kotor Bisa dibersihkan kan ya. bisa dibersihkan. Yang penting kan hatinya jangan kotor. Iya, Itu yang iya, saya bilang. betul. Cuman kebetulan ada yang dengar masyarakat di sana, mereka buru-buru ngasih ambulan. Ambulan. Kelompok masyarakat lah, ada masjid, ada. Ya, ya. Akhirnya dibawa kemana Pak? Ke rumah sakit haji. Rumah sakit haji. Rumah sakit haji. Kan nggak jauh dari sana. Iya, iya. By the way, pesan apa Pak? Kalau ada kopi lah. Oh, buat kopi ya. Pahit, manis? Ya, pahit lah. Karena hidup jangan terlalu manis. Kadang-kadang ada pahitnya. Kau pahit ya? Aku manis lah toh. Oh iya cocok. Kalau kau bilang pahit, hidup Iyalah. kau Aku lihat dia pahit aja ya. udah udah pahit ya Pak? manis. Udah manis. Bicara udah pahit. Kalau aku nengok dia pahit Pak. Tiap hari duduk sini nggak pernah bayar. Pahit kali aku nengoknya. Cuma kalau nggak ada dia nggak ada kawanku ngomong. Oke lanjut. Jadi dibawa ke rumah sakit perawatannya berapa lama setelah itu Bang? Begitu dibawa, ternyata KTP orang tuanya, nomor NIK-nya itu diperiksa, sudah dipakai sama orang lain. Sama orang lain nomor NIK-nya? Sama orang lain. Loh kok bisa Pak? Makanya saya bilang, aduh kacau kali lah Republik kita ini. Pakai orang Nomor si orang tua, NIK-nya dipakai sama orang dari daerah lain. Oh, nomor NIK KTP orang tuanya? Iya. Sehingga anak itu tidak bisa di cover. lain. Untuk Di kepentingan BPJS. apa dipakai Pak? Nggak tahu ya? Ya waktu itu kan mungkin BPJS. Oh. Ya nggak tahu lah permainan mana yang Ya, antara benar. BPJS, antara catatan sipil, mana yang betul, mana yang salah, udah nggak tahu kita ini. Makanya harus dibenahi banyak sektor di Republik ini. Setelah sembuh dari rumah sakit, sekarang anak itu Belum sembuh, begitu dibawa masuk masih perdebatan, nggak ada yang tanggung jawab. Saya marah, saya telepon anggota DPR, saya telepon lurah, camat, malam-malam datang dinas sosial dengan pihak kecamatan dengan gayanya yang mentereng gitulah. Saya sampai bilang, ibu ini dinas sosial, saya bilang. Kebetulan kan ada mitra saya, Ibu Anita kalau nggak salah, beliau kan istri mantan Bupati Deli Serdang. Saya udah tabrak ke sana kemari. Saya bilang, waduh, mana ini dinas sosialnya? Deli Serdang ini kok nggak ada orangnya, manusianya. Ya kan, kesel juga kita. Akhirnya Ibu Anita mungkin nelpon ke dinas sosial. Si ibu itu datang malam-malam sama pihak kecamatan. Oh, Bu Anita yang mantan istri mendiang Pak Amri. Iya, jadi saya marah-marah, terus beliau datang, saya bilang, ibu ini sebetulnya nggak cocok ini jadi dinas sosial, karena dari performance-nya itu Kopi Pak. sudah glamor dia. Oh, sudah elitis gitu. Nah, maunya yang dinas sosial itu orangnya punya jiwa sosial lah minimal ya, yang bisa menyapa rakyat, merani turun. Ya kadang-kadang kita ini kan meritokrasi, tapi nggak tahu ya apa yang menjadi standar orang menduduki jabatan tertentu. Atau bahasa sekarang ordal itu, ordal. Orang dalam. Orang dalam kali ya. Ya, Tok ya. Iya, orang dalam. Mesti ordal baru dapat pisang ini. Iya, ya. Aduh. Berapa hari anak itu dirawat Bang di rumah Anak sakit? itu dirawat beberapa hari, terus dilanjutkan sekitar seminggu atau lebih dikit, dipindahkan ke ruangan lain. Nah, yang paling lucu itu ada juga kebetulan, memang dunia ini agak unik saya pikir. Ada seorang perempuan, saya nggak kenal, mungkin dia tahu dari sosmed juga, dia datang, dia ikut jaga si adik tadi. Oh, Si iya. Akila ini. Si Akila Akila ini kurus, kakinya kecil,
Tahu nggak yang dia makan itu apa, Jeb? Itu kertas tisu. Jadi si Akila itu makan Saya tisu. tanya itu orang rumah sakit, kotorannya itu BAB-nya itu bukan kotoran, tisu kertas. Tisu yang keluar. Aduh, memang udah nggak tahu lah kita bagaimana dunia ini ya. Si anak itu mungkin di tempat tidur, apa yang kepegang dia makan. Itulah saking laparnya dia itu. Tapi di video itu abang itu pada saat itu meneteskan air mata, nangis saya lihat. Iyalah. Waktu pas kalau lihat seperti menangis itu, itu momen apa sih yang membuat abang waktu pas di depan pintu itu saya lihat menangis gitu kan? Kan waktu itu, sekarang kalau terpikir mau nangis juga. Ya seperti itu kan, parah-parahnya. Udah ini bang, kondisinya sekarang udah membaik, udah Ya kebetulan istri saya tahu Kak, didatangi istri saya juga. Saya kasih susu yang yang khusus, susu yang khusus untuk kekurangan gizi, diobati cukup lama dan akhirnya bisa sangat membaik dia anaknya. Dan kita tidak percaya lagi sama orang tuanya. Kita harus cari dinas yang bisa menangani ini. Waktu itu ya dinas sosial. dinas sosial. Baru setelah bapak tolong anak inilah ya, anak tolong kemudian dirawat, dibawa ke rumah sakit. Orang tuanya ini ada datang nggak, Pak? Ibunya saya dengar-dengar pernah hanya datang, tapi saya bilang ini anak nggak boleh dikasih orang tuanya lagi. Saya bilang bahaya ini orang tuanya narkoba ini dua-dua. Wah. Itu. Saya bilang saya marah betul itu kalau narkoba itu udah jadi sebuah alat untuk melemahkan bangsa ya. Saya pikir per hari ini aku bilang ya selalu saya sampaikan kalau yang namanya narkoba udahlah nggak usah kasih kesempatan lah, tembak mati aja udah. Saking keselnya itu saya udah berkali-kali kasih statement. Abang dapat info orang tuanya narkoba dari Masyarakat situ, dari paman-pamannya, dari tetangga semua. makanya nggak Nah, begitu. kita cari kan orang tuanya, kita hunting terus. Ternyata memang masyarakat sana bilang nggak bisa diapa. Kalau nggak salah saya pernah ketemu bapaknya juga udah rela. Udah kamu nggak boleh urus anakmu, aku bilang. Kamu nggak sanggup. Berarti anak itu sekarang di mana, Pak? Dinas sosial. Oh, dinas Dinas sosial. sosial. Yang tangani dinas sosial. Dari situ abang jadi lebih banyak menurunkan program-program stunting begitu bang? Ya apalagi waktu itu kan presiden, gubernur kan selalu sampaikan begitu pentingnya kita menyambut Indonesia Emas 2045 dengan tantangan kita ke depan ini kan anak-anak Indonesia ini harus menyiapkan generasi muda yang kuat secara fisik, mental dan segala macam. Ya harus jangan dilemahkan. Anak-anak itu mulai dari dalam perut ibunya itu harus dikasih bantuan perawatan, pemberian gizi sampai lahir. Ya mesti dijaga, Bang Jepri. Tanpa itu kita tidak punya generasi yang kuat. Dan musuh kita itu narkoba, betul-betul narkoba, benar. Orang tua itu harus betul-betul lah si ibu ketika dia hamil muda sampai hamil sampai waktunya itu kecukupan gizi harus terpenuhi bang. Toh, kalau nggak bahaya. Ya makanan bergizi itu kan nggak harus mahal. Ada ikan, ada tempe, ada telur. Nah, telur kan nggak terlalu mahal juga. Satu hari 1 biji lah. Kalau nggak bisa sebiji bagi 2 kan. Ibu hamil kan 1 hari 1 kan oke lah. Ya, Proteinnya terpenuhi sehingga nutrisi untuk membangun otak itu kan cukup. Daya tahan tubuh, otak. Nah, jadi begitu dia lahir juga harus dipenuhi gizi-gizi si anak ini sampai usia balita. Kalau bisa ya dan seterusnya kan cukup. Kita tahu kan Jepang setelah Perang Dunia Kedua dulu orang Jepang kan kecil-kecil kayak bisa sekarang gantong tinggi besar. Ya itu semua perbaikan.
harus ada upaya negara harus hadir. Dan itu nggak mudah ya Pak ya. Kalau Jepang itu setahu sampai Berapa puluh tahun puluhan itu? tahun lah, puluhan tahun. Puluhan ya. tahun ya, baru Sambil minum ya tuh ya. Iya, iya. Yuk, Jep. Ayo bang. Kalau nggak kita mulai ya kapan? Iyalah. Kita mulai dari hal-hal kecil, ya kan? Kita harus berani wujudkan mimpi ini. Jangan kita cerita Indonesia emas. Ya, Nanti tapi nggak habis kita babak mulai ya. belur. Kita tim sepak bola aja. Kita bicara 11 orang untuk 278 juta penduduk Indonesia. Nggak nemu-nemu sampai hari ini. Jawabannya itu, iya Pak, kayaknya. Stunting. Dari kualitas gizi pemainnya kan Kita, pemainnya kita punya skill, Bang. punya Punya, tetapi kita punya durasi tak tahan. Iya, betul. 2 kali 45 itu kita cuma tanya 2 kali 15 kali 2. Iya. Orang Ya. baru 4. babak pertama aja Babak misalnya. kedua Babak baru kedua kita. bisa lagi udah. Kita yang babak belur. Udah loyo gitu. Ya. Ah. Secara dari kecil ya kan nutrisinya itu nggak terjaga. Jadi kalau dari kecil nutrisinya bagus, fisiknya juga bagus. Iya, ya contohnya Jepang tadi kata Pertumbuhan tulangnya, semua paru-paru dan lain sebagainya kan. Dari kecil dikasih latihan olahraga. Nah, kalau memang fisiknya bagus, ya tinggal nyari kan 11 orang untuk jadi juara dunia. 2045. Selain stunting nih bang, program abang ini kan banyak kali program sosial ini. Ada bedah rumah, ada operasi katara gratis, Pemeriksaan mata. pemeriksaan mata Kalau matanya untuk lansia gitu kan. Iya, kalau matanya katara, ya kita bawa ke rumah sakit. Kalau butuh kacamata kita kasih kacamata baca, ya macam-macam lah. Yang bedah rumah kebetulan sebetulnya semua itu bukan by design. Seperti si anak tadi Akila itu ya. Yang Berarti paling bedah rumahnya yang betulan bedah rumah ya. Iya. Kan? Nggak kayak yang ada kan Jadi, banyak tuh kan. yang paling lucu ini persoalan bedah rumah waktu saya reses di Belawan. Bulan Juli saya ingat itu 2 tahun yang lalu. Biasa kita reses kan ya tanya jawab apa segala. Ada seorang perempuan bukan nanya, dia minta mic, marah-marah sama saya. Ya. Kenapa Pak? Saya bilang kamu kok nak marah sama saya? Iya, saya udah 2 kali ditipu katanya. Siapa yang nipu kamu? Kan bukan saya. Iya, ada oknum lah gitu katanya. Dia dijanjikan rumahnya mau dibedah. Udah dikasihnya 500.000. Tak datang-datang. Jadi datang lagi orang lain dengan pola yang sama, kena lagi. Apa namanya ya? Si orang Belawan. Berarti dia 2 kali mau dibedah rumah, 2 kali mengeluarkan uang untuk bayar. Untuk bayar 2 kali Nggak tak jadi-jadi. tipu. Makanya dia marah. Saya bilang marahnya kok sama saya. Terus dia yang paling lucu, dia didukung oleh masyarakat. Bapak datanglah ke rumahku katanya, tolong gini-gini. Suel aja kamu nyuruh-nyuruh aku lihat rumahmu. Pak, lihatlah Pak. Oke lah, oke nanti aku bilang. Nah begitu bubar, udah datangilah rumahnya sama si Ramla apa siapa namanya ya. Jadi jalan ke rumahnya, masuk gang-gang sampai ke dalam. Ini rumahku Pak. Ini rumahku. Ini bukan rumah. Ada atap yang sudah bocor-bocor, ada tenda biru, ada dinding yang sudah bolong-bolong. Hampir roboh. Kayak Kandang lah ya. kandang kambing pun lebih bagus kurasa. Itu rumahku Pak. Mau menuju ke sana papan-papan itu nggak bisa jalan lah, kalau kita sih nggak berani lah ya. Tapi karena mereka udah biasa, ya udah. Tepi laut ya Pak. Tepi apa gitu? Palung-palung. Palung-palung ya. Jadi saya lihat, saya bayangin. Ini saya juga nangis juga saya lihat. Saya punya. Dia nangis di situ. Pak tolonglah saya. Saya bilang saya nggak janji ya. Jadi ibu yang rumahnya hampir tumbang ini itu yang diminta 500.000. Iya, 2 kali. Iya. Astaga. Untuk ditawarkan program bedah Dia rumah. rupanya perempuan nelayan itu biasanya kalau suaminya melaut, dia itu kerja
buka-buka keran Iya, gitu. buka keran. Tangannya sampai luka-luka itu. Kesian lah. Gajinya kecil. Jadi ya saya bilang saya nggak janji ya, tapi saya coba berusaha, saya bilang. Begitu video, foto saya postkan ke teman-teman. Ada yang juga merasa iba. Kenapa itu Pak Rudi? Saya mau rencana kalau memang ada dana, ya kalau saya sendiri kan kadang-kadang kan banyak yang mau dibantu juga. Makanya saya bilang sama ibu tadi, saya nggak janji, cuma saya berusaha, saya bilang. Waktunya kamu jangan kejar saya. Tapi memang melalui tangan saya, setelah saya sampaikan ke beberapa teman, ada yang respon. Nah, akhirnya kami gotong royong, kita coba bedah, tanya, bantu. Nah, kita bedah rumahnya. Begitu siap rumahnya, ya kita hadir, ya kita nangis-nangis juga lah. Jadi banyak cerita yang berderai air mata. Ini mungkin besok atau lusa kami juga baru bedah 2 rumah lagi di Belawan. Kalau Jepri ada waktu kita lihat sama-sama. Ada 2 yang udah siap. Itu kemarin juga sama, marah-marah tukang jual kue. Aku sialnya di situ aja, asal buat sosmed orang, oh itu Pak Rudi. Enak aja marah-marahin aku terus dapat rumah ya. Terus rumahnya diperbaiki. Ya gitulah. Totalnya udah berapa rumah Bang ini perbaiki Bang? Wah, saya rasa nggak sampai 10, tapi udah lewat 5 lah. Udah lewat 5. 7, 8 kok sudah. Dan itu nggak berdesain begitu Abang lihat rumahnya sangat memperhatinkan, ada aduan di situ Abang datang gitu. Tapi saya selalu sampaikan bahwa memang saya nggak punya dana untuk itu. Kalau memang kita juga mau lihat kondisi. Saya sering juga di chat orang, Pak rumah nenekku gini-gini. Ya, kalau pas lagi ini kan semua ada panggilan jiwa. Benar. Mungkin rumahku rusak, terus kita datangi. Emangnya dinas sosial, memangnya dinas perumahan. Ada dana, oke. Kalau memang pemerintah, udah ini Pak Rudi, ini ada slot 20 rumah, kamu cari. Ya gampang. Ini duitnya pun tak ada. Yang kira-kira apa ya kalau dibilang, Pak ini Ada tolonglah satu rumahku dibedah, ternyata pas waktu pergi di sana nggak pantas dibedah gitu, atau mungkin dia punya apa tertentu gitu Pak, trik untuk. Jadi biasanya kalau ada yang pakai, sekarang kan pakai WA video, foto ada foto video, kirim ke saya, ke tim saya, nanti kami kirim tim. Nah setelah tim lihat, nanti saya datangin juga, bukan berarti terus kelar. Ya harus makan, kita harus tanya juga, ini rumah punya siapa. Iya. Begitu kita bangun, berantem orang nanti. Kalau rumah yang disewa, coba aja. Iya benar. Ada Oh, orang hak sewa milik rumah, dia gitu rumahnya jelek. Ada orang yang sengaja rumahnya jelek, dia pura-pura punya dia biar dibangun. Iya. Nggak punya dia. Ada yang memang punya dia, supaya kita yang bangun. Tapi buat rumah sewa. Iya. Kita juga tahu modus-modus mereka ini. Banyak akal-akal. Banyak akal Tapi yang itu ya. pasti kita jangan bangun rumah minimal itu Kepling atau Lurah, tahulah ini. Ini yang kami bangun yang di Belawan yang terakhir, ada Ibu Marga Sinambela yang sakit-sakitan ya. Suaminya Marga Sinaga kalau nggak salah. Itu rumahnya selalu ya air, pokoknya dia tidur di sini, ini sinilah air. Kalau airnya pasang, Naik masuk. nggak tahu lah di mana tidurnya lagi. Saya pun bingung juga lihat orang dengan kondisi itu bisa bertahan hidup ya. Tapi ya begitulah, ibunya sakit-sakitan. Mana ngatasinya itu Bang? Nah, nggak ada jalan lain kan, rumahnya harus dibangun lagi, dinaikkan tiangnya. Dinaikkan, ditinggikan. Ya, kita tinggikan, rumah yang lama ditinggal. Oh. Yang sudah memang nggak layak lagi, saya udah masuk. Nah akhirnya Keplingnya datang, Lurahnya datang. Memang ini orang susah, memang susah katanya. Kita tinjau, Pak Kep nggak ada masalah ya buat surat, saya bilang. Ya kalau nggak dibuatin surat, pertolongan dari kami ini, pertolongan dari Bapak Kepling, buatin dong suratnya. Jangan nanti udah kita bangun, ada yang nuntut berantem lagi kan.
Jadi mau nolong itu juga harus cerdas. Iya, Jadi, iya, iya. Jangan seradak seruduk. Ada yang susah kita terus bangun, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus benar-benar Mesti ada- dilihat gitu. Ada dialog. Kadang-kadang kan kita lihat suasana dia menyampaikan, kan bisa kita baca ini nipu atau apa. Nggak bisa Yang dibilang- paling antik yang pertama kita bedah itu tuh, yang paling luar biasa itu, saya dulu pernah ke satu tempat daerah Kampung Kurnia ya. Di belakangnya ada sungai, adalah rumah. Si nenek ini lumpuh. Jadi dia jalan ngesot. Oh, jalannya ngesot. Ngesot. Pakai itu, memang rumahnya rumah papan di pinggir sungai juga. Jadi kita datangin lah rumah ini. Udah reot-reot kan. Wah, udah layak di apa ini, kita mau bedah ini. Tapi di rumah lama ini nggak mungkin dibangun, harus bangun di sebelahnya. Memang nggak ada masalah. Kepling juga bilang nggak apa-apa Pak, bangun aja. Pas proses mau dibangun, kebetulan aku kan ada teman di sana Satgas, nemenin kita. Namanya Pardi. Pardi, kamu jaga ya ini. Datang apa? Preman. Wah, marah lah saya. Kita udah mau nolong orang, kalian mau malak lagi, gue bilang. Otak di mana otak? Gue bilang. Kan makin marah gitu. Iya, iya. Kalian itu mestinya ikut bantu, bukan ikut. Kita malah dihantam, kalian harus bantu, angkat pasir kayak. Kalau Iya. nggak bisa bantu dana ya bantu tenaga. Jangan Iya. pula kita mau dipala. Iya. Gue bilang sama Kepling, sama temanku, kalau dia malak, kita masukin ke paret itu, gue bilang. Nah, Udah saking emosinya, tuh diamlah kawan itu. Kau takmu pakai, gue bilang. Kau malah lihat orang, gue bilang. Kau mestinya keluar tenaga. Iya. Tuh diam dia. Ya itu yang kita hadapi di lapangan kan. unik memang Dan dinamika kita sudah lapangannya. bangun, seminggu kemudian rumah yang lama itu dibawa sungai. Saya sampai bengong kami sama teman saya yang namanya Mary Chang. Pak, rumah yang lama hanyut katanya. Kebayang saya tengah malam, ibu ini andai kata di rumah itu Iya. hanyut, ya udah lewat lah. Lewat. Tapi ibu itu masih hidup sampai sekarang. Itu memang rumahnya di pinggir sungai. Iya. Sekarang udah agak ke belakang. Ya, ya kita bangun sudah lebih bagus kan. Bang Lut, tadi aku dari tadi dengar abang cerita gini kan. Kayaknya kan secara apa agak keras gitu sama apa ya, sama tadi ngomong narkoba, terus tadi ngomong preman, ngomong apa ya. Abang nggak takut dimusuhin orang? Alah, hidup cuma sekali. Kalau hidup itu kan maunya bermanfaat ya. Masa kita harus, ya hidup itu kan pilihan kan. Mau jadi yang biasa-biasa, ya udah nggak usah jadi wakil rakyat. Udah di rumah aja tidur kan, jaga bebek, piara ikan kan. Nggak ada urusan sama orang. Ya urusan juga kalau dicuri. Kalau ikan kita dicuri terus. Iya. Tapi saya pernah loh punya kolam. Saya punya kolam 7. Saya buat kolam pakai beko. Saya piara ikan, taruh. Terus saya beli. Itu di pajak kan suka ada orang jual nanas. Loh, kepalanya kan dibuang-buang. Iya, kepala dibuang. Saya kumpulin itu pakai karung. Sore-sore saya bawa ke kebun. Saya tanam di pinggir jalan. Jalan lintas provinsi. Saya tanami pinggir jalan. Datang teman saya. Bang, itu kenapa bang nanam nanas? Ya, biar bagus, ku bilang. Kan aku ngambilnya di pajak, nggak bayar. Ku tanam aja. Jadi kalau udah ditanam, orang ngambil gimana? Ya memang untuk diambil orang, ku bilang. Aku tanam nanas, ya kok kebetulan ada yang singgah, mau ngambil, ambil aja. Asal jangan dia giling nanas itu. Kita giling dia nanti, ku bilang. Terus kolam abang itu dipancing orang malam-malam bang. Ya memang buat dipancing, saya bilang. Kalau dia butuh, kalau dia tubah, dia racuni kolam itu, baru kita cari orangnya. Ya kalau punya ikan satu kolam buat orang makan kan nggak bikin kita miskin. Toh. Oh, berarti boleh dipancing orang? Boleh. Itu di mana itu, Bang? Di Tapsel di Sipiro. Jauh. Kalau udah apanya radarnya langsung bunyi Iya. tadi tuh, Bang. Dekat kantor bupati yang lagi dibangun ini. Dulu saya Kalau dekat kamu mau ikut mancing?
Mau kau pancing? Sekali boleh lah mancing gitu ya, Aku bakar-bakar. memang bebas. Yang penting masyarakat sana, aku beli bibit ikan, aku masukin. Kadang-kadang aku beli makanan ikan, aku siram. Aku cuma senang lihat-lihat aja. Ya sekali-sekali kalau kepancing ya kita makan. Tapsel. Tapsel. Ya. Sampai sekarang masih ada? Udah di apa sama apa pemerintah Tapanuli Selatan sudah diganti rugi lah untuk bangunan kantor. Bangunan kantor. Iya. Tapi kejadian seperti itu di Sunggal juga pernah saya buat. Dulu saya buat kolam juga. Di Sunggal lah bang. Ya orang juga nanya, terus diambil ikannya nggak marah? Ya ngapain marah? Aku bilang, aku kan senang beli ikan. Bibitnya anaknya cuma segini, satu korek api, harganya 1.000 perak atau 500 perak. Beli 500.000, 1.000 ekor kan, masukin ke sana. Sore-sore pas iseng-iseng kasih makan, lihat. Akhirnya ikannya kan gede. Terus kalau udah gede, mau ngapain? Ya kalau orang mau ambil ya silakan. Oh, Berarti tidak abang jadikan sebagai bisnis? bisnis. Ya mungkin saya bukan bisnismen yang baik ya. Saya suka buat gitu. Tapi abang rajin sedekah kayaknya ya. Nggak tahu lah. Rajin berkegiatan sosial. Kalau itu sudah menjadi apa? Mungkin sudah takdir ya dari orang tua saya juga sama, suka nolong orang. Saya juga ya kalau punya kolam, saya pernah baca buku Khalil Gibran. Kalau kita punya sumur, apalagi airnya jernih, kalau bisa diambil orang kan lebih bagus. Daripada kita semen, kita pagarin, terus orang lain nggak boleh ngambil, cuman kita aja. Diambil orang kan nggak mengurangi isinya. Iya. Saya pikir ya hidup bermakna itu ya ketika kita bermanfaat bagi seluruh alam semesta. Kita bisa punya kolam, orang boleh mancing, tapi jangan dibunuh lah ikannya kan. Ya ambil 2-3 ekor buat makan ya nggak apa-apa. Kalau dia jaring satu kolam namanya ngerampok, yang lain kan nggak dapat. Iya. Kalau bisa kan, Semua kebagian. ya. Yang paling bagus lagi, ya sering mancing dia punya hati, dia beli lagi, dia taruh lagi anak ikan. Iya, Jadi iya. orang lain dapat lagi. Iya. Itu terakhir kapan bang di Sunggal itu? Tahun 90-an ya. 90-an ya. Oh. Kalau terkait itu bang, pemeriksaan mata. Nah itu dia. Kenapa abang memilih program itu? Ada historis apa gitu? Saya melihat ya banyak orang-orang tua. Kalau yang kaya sih gampang ya, punya Medan Eye Center, punya Eye Center, yang mahal, mau ke Penang, mau ke Singapura, ya kan, gampang orang berduit. Orang tuanya Katara, anaknya kaya, berangkatkan, Penang ya? gampang lah. Tapi kan yang sakit ini kan tua, itu rata-rata secara alami udah kena Katara, itu alami. Seperti setiap manusia usia 40 tahun ke atas rata-rata kan mesti pakai kacamata baca. Kalaupun ada yang tidak pakai berarti yang agak istimewa pada umumnya. Sama dengan Katara, itu hampir semua orang tua akan kena Katara. Nah, kalau orang tua yang kaya sama miskin banyakan mana aja? Ya toh, Iya, banyakan iya, yang iya. miskin Yang dong. miskin. Nah, orang-orang miskin ini siapa yang peduli? Ya negara, ya kita-kita. Kalau kita nggak, kebetulan saya sama tim relawan kami, ya ke Belawan, saya lihat, wah banyak mama-mama, nenek-nenek yang operasi Katara. Terus kita bawa, kebetulan juga ada rumah sakit tuh. Yang dia tahu, oh kita itu mau, udah bawa sini aja, kita operasi gratis. Cuman dia tidak menyediakan transport, dia tidak hunting, yang hunting kita datangi. Ada ini program pemeriksaan mata sama pemberian kacamata gratis, ya saya lakukan dengan tim saya. Berarti abang cuma menyediakan transport ke rumah sakit, Nah kalau membawakan gitu. menemukan yang kasus yang berat, ya kita bawa ke rumah sakit. Antar jemput, diperiksa, kalau mau dioperasi, operasi. Terus kita antar lagi. Ya kita bantulah dengan cara kita kan. Itu udah jalan berapa lama?
Itu kalau tim kita hampir 19 tahun. Udah 19 tahun. 19 tahun. Berarti abang lebih dulu sering berkegiatan sosial baru menjadi pejabat, jadi anggota dewan. Kalau pejabat ini kan bonus ini. Ya. Saya udah sampaikan bonus ini. Bonus. Tanpa kita jadi DPR, ya kita tetap berbuat kan yang sebisa mungkin. Kalau dengan jadi DPR mungkin lebih mempermudah ya, akses ke rumah sakit, bisa jumpa dirut, kita bisa bicara sama dinas kesehatan, Pak tolong bantu ini, bantu itu. Kalau mereka berkenan, yang paling bagus itu jadi eksekutif. Jadi bupati atau Jadi gubernur, wali jadi kota. presiden yang mau membuat program yang langsung bisa nembaknya ke masyarakat. Contohnya di Jawa Tengah kan ada itu keluarga miskin wajib sarjana. Nah itu kan menarik itu. Ada SMK khusus untuk yang orang tuanya miskin. Nah, mereka dikasih asrama, dikasih sekolah sehingga tidak jadi beban orang tua. Si anak begitu tamat, ya langsung dikasih tempat kerja ke Jepang. Ya model-model begitu. Saya pikir cara menolong kita keluar dari kemiskinan ini. Pendidikan itu penting. Abang belum ada minat jadi Saya mengalir aja lah. Kita tidak berani bermimpi. Hari ini pun sudah syukur, alhamdulillah sangat merasa bisa membantu orang. dengan maju lagi ya bang jadi caleg ya. Caleg. Ya. Dapil mana? Kemarin DCS saya sempat di Dapil B. Terus di November DCT saya dikembalikan lagi ketika di Rakernas saya ngomong bahwa ya memang sesuai peraturan partai kan. Incumbent itu nggak boleh dipindah, tapi saya juga heran kok saya dipindah-pindahin. Ya, tapi ya itulah. Kalau Tuhan berkehendak ya akhirnya saya dipindahkan. Kalau memang diizinkan Tuhan, saya dipilih masyarakat, ya kita kerja mengabdi dengan baik. Berarti abang kembali ke dapil. Dapil Ya. berapa tuh? Sumut 1. Sumut 1, Medan A. Nah, dari Amplas, Medan Kota, Medan Denai, Medan Area, Medan Tembung, Medan Timur, Medan Deli, Marelan, Sampai Belawan. Medan Labuhan sampai Belawan. 11 kecamatan. Bang. 11 kecamatan. Nomor urut berapa abang? Nomor urut. Periode ini saya nomor urut 9. Kemarin di B saya nomor urut 3. Di sini saya nomor urut 9. Nomor urut 9. Karena ya nggak terlalu penting kali lah nomor itu. Iya. Kalau untuk pemilihan pada saat ini ya. Kecuali kemarin kalau tertutup ya orang berebut nomor kecil ya. Iya, iya. Nomor 1. Tapi sebelumnya kan abang suara terbanyak kan? Waktu itu ya dipercaya sama masyarakat ya kita. Ya mudah-mudahan kalau mereka percaya lagi ya harus lebih baik lagi. 11 apa tadi? Kecamatan. 11 kecamatan. Itu sejauh ini abang udah kemana? Udah semua diseser kah atau? Saya rasa begini ya, Tok. Bagi saya menjadi anggota DPR itu kan sudah disumpah. Kita sudah punya dapil, konstituen kita sudah 11 kecamatan. Kita sudah disumpah harus di reses itu kan tugasnya menjemput aspirasi dari 11 kecamatan. Kalau kita kerjanya baik, terus kita datangi seperti tadi, si ibu yang di Belawan, ada yang kemarin di Medan Timur, saya juga rehab rumahnya. Ya saya rasa ya kerja-kerja itu ya itulah kampanye. Nggak usah kampanye jor-joran lagi. Toh kita setiap hari itu kampanye kan. Setiap hari turun ke konstituen. Ya hampir tiap hari masyarakat kan. gitu ya. Kita datangi masyarakat yang butuh bantuan kita. Kita hadir ketika mereka ada masalah-masalah. Kemarin masalah begal kan di Belawan. Ada anggota kita yang orang tuanya kena parang tangannya itu sampai putus. Ya, ditelepon saya kan, dikirim foto. Wih, kaget juga saya. Malam-malam dikirim foto. Besoknya saya datangin. Saya marah-marah lah sama polisi. Marah-marah sampai Kapolda kan. Datang saya diundang ya. Pak Kapolda. Pak, mana ini Pak Rudi? Ya,
beginilah kondisi kita. Kalau kita biarin, kalau kita nggak lakukan apa pengamanan, melayani masyarakat dari sisi keamanan, kalau sampai begal itu boleh bawa parang keliling kota, ya. Kalau mereka marah, saya bilang kemarin Gotham City, ya apa boleh buat kan? Oh, abang yang bilang gitu ya? Iya, viral itu. Gotham City ya, kotanya Batman itu. Ya kenapa enggak? Orang udah nggak berani keluar, warung-warung malam udah Sayangnya nggak ada Batman-nya orang. nggak ada ya kan, Pak? Atau waktu itu jualan malam ada Ngeri-ngeri nggak? sedap. Ngeri-ngeri sedap. Sempat lah waktu apa itu, waktu sedang ribut-ributnya itu. Jam 8 udah tutup aku. Jam 9 ke atas udah ngeri. Itu viral itu abang ngomong Medan Gotham Gotham ya? City. Iya, sampai aku banyak di telepon dari berbagai penjuru. Sampai staf saya semua, ya mungkin lah bahasanya sekarang intimidasi ya. Oh, ada tekanan juga. Tapi kurasa bukanlah, itu pertemanan aja. Pertemanan dengan bapak golok. Kau diam kau ya. Tapi melamatanya melotot deh. Bang, abang sempet vakum menjadi dewan dan sempet dulu katanya nggak punya keinginan lagi menjadi apa politisi di gedung dewan itu. Kenapa itu waktu saat itu? Saya ceritain nggak kelas baliknya? Waktu itu saya di Padang Sidimpuan ya. Saya lihat rasanya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi saya putuskan, udahlah nggak usah lagi lah. Karena saya timbang-timbang baik buruk ya. Ya bukan cerita soal gaji segala macam. Sampai hari ini saya pun tidak pernah masalahkan itu salary. Yang saya mau sampaikan itu, Jeb, kehadiran kita itu di situ dipilih rakyat dengan menitipkan harapan. Ya semaksimal mungkin ya kita bisa nolong orang ya. Kalau banyak yang kita tidak bisa tolong, akhirnya kita kesel, marah-marah, darah tinggi, terus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Apa gunanya kita di situ? Udahlah berhenti aja lah aku bilang. Itu pas misi DPRD Padang Sidempuan. Terus kita lihat teman-teman, ya mungkin sebagian bertambah mobil, bertambah rumah, bertambah istri muda. Sementara aku diledekin teman. Lihat tuh situ, lihat tuh. Saya waktu itu ketua fraksi kan. Orang ini mau jadi DPR, mau nyari kaya, mau apa? Saya juga bingung. Kalau mau jadi kaya, ya jangan jadi DPR lah. Iya. Kalau mau kaya, jadi pengusaha. Mau lagi cepat kaya, jual sabu-sabu. Rampok, ya kan? Jadi bos togel contohnya. Cepat kaya itu. Ya. Tapi kalau jadi DPR, kalau mau cepat kaya ya salah lah. Iya. DPR kan pengabdian begitu ya. Tapi kan itu ceritanya. Tapi Faktanya banyak juga faktanya yang kaya. kita tanya masyarakat, apa itu DPR? Kadang-kadang malu juga kita ya. Saya didatangin mahasiswa, apa itu DPR? Ngomongnya udah macam-macam lah. Tapi saya sampaikan, saya tidak menafikan itu, tapi kita juga harus sampaikan, tidak semuanya seperti itu. Ada yang baik juga. Tapi diantara itu semua, ya tentunya kita harus punya ikhtiar ya, yang baik ya Bang. Berangkat dari ketika kita mau mencalonkan diri, sama seperti saya kan datangi ibu saya. Ini terakhir juga saya datangi ibu saya. Kalau ibu saya bilang udah nggak usah lagi, ya udah nggak usah. Jadi ibu Saya ditanya sama ibu, ngapain kamu DPR? Aku bilang aku mau nolong orang, Mak. Aku bilang, kamu kan udah punya ini, anak muda, tamat dokter, udah sarjana, udah punya usaha, istri juga punya. Terus apa kurangnya kamu? Kurangnya saya nggak bisa nolong lebih banyak orang, aku bilang. Ya udah kamu maju lagi. Kalau ibu saya bilang enggak, saya pasti stop tuh. Kalau istri saya nggak bisa hentikan saya. Anak apa lagi? Ini papa ini susah kali ditemuin katanya. Jadi yang kompleks apa Bang? Anak? Anak. Ya semualah. Anak berapa, Bang? Anak cuma 2. Satu perempuan, lagi ngambil dokter spesialis di Bandung. Ya, puji Tuhan itulah, selalu kita tidak pernah dibuat susah sama keluarga kita ya.
kita malah menyusahkan diri dengan menerjunkan diri menolong orang. Menolong orang dan harus setiap hari keliling gitu ya Bang, keliling kecamatan apa bergerak. Ya, tapi kan abang ini kan modalnya bukan hanya pas mau Kampanye. pemilihan saja, harian pun sudah Harian seperti itu. seperti Jadi itu. sekarang Ya. kan tinggal ya paling sedikit menambah porsi aja. Ya, satu suka cakap-cakap. Ya. Ya udah pas lah aku cakap-cakap kan dibayar. Iya. Ya kan? Parlemen. Dulu cakap-cakap di warung, apa yang bayarin orang di warung? Cakap-cakap berapa semua? Sekarang abang memang Dibayar kerjanya negara. bicara kan gitu. Dibayar negara untuk cakap-cakap. Makanya saya heran kalau ada anggota DPR yang tak pernah ngomong, ya gawat. Karena kerja DPR memang harus ngomong. Ya harus cakap-cakap, harus marah-marah. Masalah lampu pocong, masalah apa, harus marah lah. Kalau ada yang tidak beres, ya. Ada yang tak beres. Yang beres pun kalau kerjanya nggak pas, harus kita bisa kritisi dikritik. juga. Makanya saya lucu, banyak kebijakan-kebijakan yang sudah diketok palu, sudah keluar aturannya, keluar perdanya, kok masih diributin? Kok ketika mau penyusunan anggaran, penyusunan apa program dan lain sebagainya, Diam-diam aja. kok nggak diributin di situ? Mereka itu kemana? Jalan-jalan kali ya, kunker apa? Nah itu penyakitnya DPR. Jadi begitu masyarakat ribut, dia pura-pura ribut dia. Padahal punya, ditolol juga ini. Saya ngomong gitu, sorry ya. Itu nggak bagus memang. Tapi ya kenyataannya gitu. Ya kita marah lah pada saat sesuatu memang tidak sesuai dengan porsinya, tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Karena kita diberi ruang kan. Cuman paling lucunya juga kadang-kadang masyarakat kita itu mengkritisi jangan di ujung. Ya. Dari awal harus Dari dikritisi. Dan dewan itu juga harus mendengar dari masyarakat. Pak, tolong dong ini jangan dibuat gini, jangan ya dicatat. Nah, itu yang dibawa ke dewan, dibawa ke badan anggaran, dibawa ke rapat-rapat dengan dinas terkait. Jadi memang kita dikasih kesempatan tuh. Cuman kadang-kala dewannya sendiri yang kurang proaktif. Proaktif. Nah, makanya dia marahnya di ujung. Tentunya kenaikan tarif parkir kan. Padahal sudah lama dibahas itu ya. Ya. Udah lama pembahasan. Setelah muncul 3.000, Ribut. 5.000 baru ribut. Mungkin karena masyarakat komplain udah jadi pembicaraan masyarakat maka dia Komplainnya mesti di awal, iya Jeb. benar Bang. Posisinya ketika RDP Kan ada kita, apa? Kajian akademik. Iya. Kan banyak kajian-kajian. Nah, kalau naiknya sekian apa efeknya? Dari 3.000 ke 5.000 itu naiknya berapa persen? Hampir 60%. 60. Iya. 60% itu. Bukan dikit. Coba bayangin kalau harga kopi ini berapa tuh? 2.000? Itu 10.000. 10.000. Tiba-tiba naik jadi 16.000. Lari lah orang. Ya, betul. Iya. Bayangin kita mau makan sate apa di warung, makan mie sop, naik kereta, Bayar 5.000 bayar parkir. udah 5.000 parkir. Ya mie sopnya jadi mahal kan. Kajian-kajian seperti ini kok nggak dari awal. Makanya ketika rapat-rapat itu terjadi, ya sorry ya, nanti teman-teman DPR malah marah sama saya. DPR-nya harus hadir. Iya. Jangan ujuk-ujuk marahnya di belakang. Bang, inilah terkait Pilpres ini. Cemana ini Bang? Dari kacamata Abang mengulasnya. Saya pikir sebuah situasi politik yang menghantar bangsa Indonesia sampai hari ini, proses politik yang sama-sama kita ketahui, pemilu yang kesekian setelah reformasi. Reformasi melahirkan banyak kehidupan yang lebih baik tentunya. Sampai hari ini kita lihat ada 3 pasangan ya, yang tentunya harus diusung melalui partai politik yang minimal 20%. Nah, pasangan-pasangan ini 1, 2, dan 3 tentu harus kita tracking dulu. Saya selalu kasih analogi tuh, beli mangga atau beli buah gitu ya, ibu-ibu ke pajak, ada mangga yang agak mulus, agak sedang, ada sedikit
luka-lukanya. Luka. Nah, sama yang banyak luka kan tentu kita cari yang paling mulus ya. Nah, pasangan nomor 1 Anies Baswedan silakan tracking ya kan, capresnya. Nomor 2 Prabowo silakan tracking dia itu siapa, apa-apa yang sudah dia lakukan. Nah, apa catatan-catatan tentang beliau? Baru yang nomor 3 Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo pernah 2 kali jadi DPR RI, 2 periode jadi gubernur. Terus apa prestasinya ya kan? Sama, 3-tiganya harus dilihat. Baru kita downgrade wakilnya yang Pak Muhaimin sebagai apa, ketua partai, pernah jadi menteri, Nah, anggota dewan. pernah tersandung masalah apa kan, itu contohnya. Ya ini kita bukan menuduh atau mengapakan, tapi semua itu memang fakta. Baru yang kedua wakilnya si Gibran dengan anak muda yang model begini, yang konon kan melanggar etika katanya kan. Nah, maksa-maksa dikit lah kan. Baru yang ketiga Profesor Mahfud MD, pernah jadi ketua MK, pernah DPR. Saya rasa sajian-sajian pilihan-pilihan yang harusnya rakyat itu cerdas. Saya tidak bilang, oh pasti yang paling bagus Ganjar dan Mahfud. Bagi saya iya, bagi yang lain belum tentu. Tapi saya rasa kita juga harus rasional dong. Seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Anies apa kelebihannya, kekurangannya apa, wakilnya apa. Yang kedua juga sama ya kan, ketiga juga. Yang mana yang paling bisa membawa bangsa Indonesia menuju 2045 yang lebih bagus. Saya pikir mereka harus dikasih kesempatan. Yang pasti jangan bikin kita malu punya pemimpin. Ya nggak tuh? Kita beli mangga atau kita yang beli, bawa sampai ke rumah, anak kita komplain, Pak ini kok busuk ini mangganya katanya. Banyak ulatnya. Banyak ulatnya ini. Udah tahu hitam gini masih dibeli. Kan ada yang lebih mulus. Nah kalau kita bawa pulang mulus, wah pintar ya si papa ya. Ya harusnya gitu kan. Yang paling sedikit cacatnya, yang paling sedikit masalahnya. Ya itu. Yep. Kalau dari saya. Siap. Dari situ. Oke. Berarti aman lah ya, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Kalau kayak Bang Rudi ini semua pemilih apa namanya? Adem kita ya. Adem. Tapi sayangnya enggak ya. Sayangnya banyak yang ya memilih berdasarkan gimmick gitu ya. Emosional. Nah, kalau memilih sesuatu secara emosional, tentunya tidak akan menghasilkan hasil yang lebih bagus. Kita kan adem, pilihnya kayak ini, air mineral ini. Tenang, dingin, jernih, ya kan? Jangan emosional, diaduk kopi hitam kan nggak kelihatan sebelahnya. Nah, udah gitu aja, gampang. Memilihlah dengan pikiran, baca track record, ya kan? Jangan terburu-buru. Terburu-buru kena makan rajanya, ya. Iya. Kena skakmat nanti. Harus berpikir. Nah, tenang, cooling down, strategi, pilih yang terbaik untuk masyarakat, pilih yang terbaik untuk anak dan istri dan keluarga. Jangan nanti terpilih pemimpin yang bikin malu kita kan. Marah-marah dia di luar negeri sana kan. Berantem pula sama orang. Cekek kau nanti katanya. Sama Perdana Menteri mana gitu contohnya kan. Debat antar kepala negara ya, Pak. KTT, tiba-tiba ada presiden kena cekek. Cekek presiden lain. Gawat lah kita. Oke. Itu Jeff. Mana tuh? Berapa nih semua? Berapa lah ya? Ini aku terkesan dengan apa Bang tadi. Dengan gara-gara terkesan gratis pula, tekor pula. Nah, itu dia. Nah, lipul aja. Nah, udah. Siap. Thank you. Terima kasih. Lah, Cok, ya. Ya, Bang, Jeff. siap, Bang. Kasih, Bang. Aku mau jalan lagi nih. Siap. Oke, Bang. Thank you, Bang. Mau bedah rumah? Bedah rumah. Mau melihat persiapan. Siap. Yuk. Ya. Oke, Bang. Terima kasih. Cair lah, Cok. Cair.
Tapi tumben nggak cepet. Enggak, karena beliau itu banyak memberi apa ya kepada masyarakat tadi. Ya udahlah, aku kasih harga pas saja. Oh iya. Tapi ini gratis juga kan, Tok? Kau bayar lah. Kan Mana sih udah Tasli dibayarkan tadi? tadi. Tasli tak jelas. Nggak balik lagi dia kan? Oh, balik lagi lah Nggak dia. balik. Udah kira lah tuh, kan Iya, 5 udah. gelas itu. Ini baru 1 gelas. Udah tadi ngerti kali 2. aku udah. Ku ikhlaskan aja lah kau sama dia. As-Solihun. Baik, Bapak Ibu sekalian, penyerahan bantuan secara Bapak Rudi Hermanto yang kami hormati. Jadi ini sebenarnya 100 juta ini. Semuanya pohonnya ditebang lagi kata Bang. Kau darat apa ya? Perantai nanti, yang naik. Ya.